Halo Kak Citra. Halo Kak Nela. Wah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Asik banget kayaknya main handphonenya. Iya nih, tadi aku habis main games. Oh, game apaan? Apa ya? Games itu aja, aku bosen gamesnya itu terus. Makanya biar nggak bosen kita ikut ibadah anak. Oke. Yeay. Pertama kita mau main game dulu ya. Oke Kak Nela, kita main game dulu. Yeay. Nah, gamenya adalah Simpson Lila. dan Singa. Adek-adek udah pada tahu ya gamesnya. Jadi sebelum kita memulai games, mari bangkit berdiri. Ayo Kak Citra semangatin. Ya, semangat. Ayo, semangat, ayo, semangat. berdiri, berdiri, Bangkit, berdiri. Yeay. Ya, kalau nanti menang dapat hadiah Ih, dari siapa? dari Papa Mama. Jangan lupa ya minta sama mama papanya. Oke deh. Nah, sekarang kita mau belajar untuk gerakannya. Gerakannya ada yang baru ternyata, Kak. Oh iya, tapi kita ingetin dulu Kak Nela. Oh, apa tuh? Tentang live chat nanti di Oh. Facebook atau di YouTube. Ini kan ibadah online. Jadi supaya anak-anaknya terlibat, supaya teman-temannya tahu anak-anaknya main games. Nanti papa mama minta bantu ketik ya. Misalnya, misalnya Kezia menang, Iris menang, atau siapa yang anak-anak yang lain menang, ditulis namanya Lovin menang. Jadi kita bisa tahu, oh yang menang yang segini anak-anak ini menang. Iya, Gitu. kemarin juga Kanela pas lihat di live chatnya, puji Tuhan pada ikut berpartisipasi, jadi ikutan seneng loh Kak. Iya, jadi kakak-kakaknya semangat ya pelayanannya. Semangat. Oke, sekarang kita mau peragain Samson. Samson kayak Oke. gimana Kak? Oke, Oh, 1, 2, 3. Ini Samson ya. Ya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Samson. 1, 2, 3. Oke, kalau Delilah. Jelas. 1, 2, 3. Jangan lupa tangannya begini, sarange. Sekali lagi. 1, 2, 3, Delila. Oke, yang terakhir Singa. Singa tetap sama ya Kak ya. Singa nggak berubah. Singa, tangannya 2 ya, ini karena kakak Nela pegang mic jadinya 1. Gimana Kak? 1, 2, 3. Oke, udah siap? Siap Kak Nela. Oke deh, kita balik badan. Kalau yang sama adenya atau kakaknya bisa diskusi ya Kak ya. Oke, kita mau apa nih? Oke, kita hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Har! Siapa yang menang? Ayo tulis di live chat ya. Kita tungguin ya. Siapa yang menang? Kalau Singa menangnya sama siapa Kak? Kalau Singa menangnya lawan Delila. Bukannya Simpson. Singa kalah sama Simpson Kak Nela. Oh enggak, tadi kan aku yang tanya. Singa kalahnya sama Simpson. Gak apa-apa. Mungkin Kak Citra kurang minum air. Boleh minum dulu Kak. Oke, yang kedua ya, kita balik badan lagi. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Cia! Siapa nih yang menang? Siapa? Ditulis ya di live chatnya ya. Kita Delila ya. Jadi yang kalah dari Delila siapa? Simpson. Oke. Sekarang Kak Citra deh. Kak Citra yang pimpin yang terakhir. Oke. Kita balik badannya. Oke. Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Wow, siapa nih yang sampai sekarang tiga-tiganya menang? Aku. Oh, kan kita sama. Oh iya. Oke deh. Nah adik-adik, kalau yang udah menang jangan lupa minta ke papa mama yang maunya ya. Anak Tuhan, yes, yes, yes. Haleluya.
bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Jangan lupa diikutin gerakannya ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. King Kong badannya besar, tapi kenapa ya? Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tadi kita sudah sungguh-sungguh bersuka cita, kita menyanyi, kita games. Tapi hari ini, saat ini juga kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik tahu nggak bahwa waktu terdekat kita bersama Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan senang banget waktu namanya ditinggikan, waktu kita menyembah Tuhan. Mari angkat tangannya adik-adik. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi, kurang tinggi. Kan kita mau kasih yang terbaik sama Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan, tutup matanya. Shikidira bayara bashe, sora layara laya sandai, so
Firman Tuhan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ayo adik-adik yang punya kerajaan surga, kita nih punya kerajaan surga adik-adik. Mari sembah Tuhan. Syakaralabayaralabai, Shikidiralabayaralabai, Sokoralabaseyaralabai, Shikid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 i, Shikidididididididi, Syakaralabarabarabaraba. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman bersamamu Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Katakan sama Tuhan adik-adik, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Buka hati kita, angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kak Citra percaya, Kanela, kakak Karis, semua kakak pengerja gereja di seluruh dunia percaya. Semua yang melayani Tuhan percaya bahwa ada mukjizat Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Katanya Indonesia tuh penuh dengan korban corona, lebih meningkat. Tapi kita percaya iman kita juga lebih meningkat adik-adik. Iman kita lebih besar, iman kita lebih naik sama Tuhan. Kita percaya ada mukjizat, tidak ada yang mustahil. Kita percaya Tuhan akan hentikan ini semua. Kita akan bertemu kembali, kita akan gereja bersama-sama, kita akan sekolah bersama-sama, kita bisa bermain bersama-sama, komsel bersama-sama. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi, dengan iman kita. Ku yakin saat kau berfirman, amin Tuhan, ku kuat saat kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan Tuhan, kami aman semua anak-anakmu Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi Tuhan kami percaya Tuhan ada yang tak mungkin. Kami minta mukjizat-Mu Tuhan terjadi Tuhan, disediakan bagi. Di setiap ibadah online ada mukjizat Tuhan. Buat papa mama, buat anak-anak, buat semua orang yang membutuhkan Tuhan. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, yes Lord, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku di
diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, waktu anak-anak menyanyikan lagu ini Bapa, ada iman yang bangkit di setiap rumah-rumah dalam nama Tuhan Yesus. Di semua wilayah-wilayah Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus semua zona merah dihapuskan dengan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, semua kami aman di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Oh Shakaya Rabba, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan mukjizat-Mu. Shakara laba, shekera labai, sokora laba, sakara bai, hora laba ya Rabai. Tuhan bangkitkan iman anak-anak Tuhan di dalam nama-Mu. Anak-anak-Mu sikidikara laba, sakara baharabai, sikira baharabai. Kami akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami akan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, sakarabai. Bahkan dari mulut bayi-bayi Tuhan, dari mulut anak-anak Tuhan akan keluar puji-pujian, penyembahan-penyembahan, mazmur-mazmur. Sakaralaba seyaralaba, oh rabasiki dididi. Sakaralaba sekeralaba, sekeralaba ya rabasakan. Sokoralabai, mari berdoa adik-adik. Sakaralaba rabarabai, angkat tangannya, berdiri di hadapan Tuhan. Katakan sama iblis, aku tidak takut, aku punya Tuhan yang besar. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Sikidi haralabasa karabai, horalabase, horalabai, horalabai, horalabasa karalabai. Bahkan kami berdoa Tuhan buat semua anak-anak yang sekolah online, yang saat ini punya tugas yang banyak, pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, ulangan-ulangan harian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka Tuhan roh hikmat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kira basa kaya rabai, dari yang mulai belajar baca Tuhan, yang kelas nursery Tuhan, kelas kecil, kelas besar, remaja Tuhan. Sokoralabai ya Rabai, semua anak-anak Indonesia, semua anak-anak Tuhan diberkati, diberikan roh hikmat kepintaran yang dari Tuhan. So sakarabaharabasiki diharabai, cerdas, roh yang cerdas di dalam nama Tuhan Yesus. Sokoralabai ya Ralabai, sokoralabai, What a beautiful name it is. Amin. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, What a beautiful name it is. karena hanya nama Yesus, Nothing compares to this. nama yang indah, nama yang What a berkuasa, beautiful name nama it yang ada is. dalam hati kami The Tuhan. name of Amin Tuhan. Jesus. What a beautiful name it is. Namamu What a Tuhan. beautiful name Amin, it is. amin Tuhan. The name of Jesus. Nama Yesus. Christ my Kami berseru Tuhan What Yesus, a beautiful name it Tuhan is. Yesus. Nothing compares to Amin, Tuhan. this. What a beautiful Hanya nama Yesus name it yang is. bisa menjamin semua The anak-anak, semua name papa, of mama, semua kakak-kakak. Jesus. What a wonderful name it Amin. is. Yes. What a wonderful name. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. The name of Jesus. Kami punya Tuhan yang ajaib. My King. Kiralah basakai. What a wonderful name it is. Amin Tuhan. Nothing compares. Rasakan adik-adik, rasakan di rumah, nama Tuhan tuh indah banget. Waktu kita menyembah Tuhan, kita sebut nama Tuhan Yesus, Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Jesus. What a beautiful name it is.
a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Amin Tuhan. What a beautiful name it is. Yes Lord. Nothing compares to this. Syakaralaba. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Sorala ya rala ya rala. Sorala ya rala ya rala. Horala baya karabaya. Terima kasih Tuhan buat semua anak-anak yang setia Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yang sangat sampai saat ini setia membaca Alkitab, yang sampai saat ini menolong banyak orang, memberi, taat kepada papa mama, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya itu karena nama Tuhan, karena ada Tuhan Yesus dalam hati kami. Ada Tuhan Yesus dalam hati mereka Tuhan. Syukuralabai. Papa mama jangan takut. Kalau ada nama Tuhan Yesus dalam hidup anak-anak, tidak ada satupun penyakit yang bisa menyentuh. Kalaupun ada penyakit, kita patahkan, kita kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Percaya, mama papa percaya, kita akan mengalami mukjizat. Rumah papa mama akan diberkati, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan, kasih dari surga. Kiralabase keralabasa kaya raba, soralabai, so. Tuhan kasih roh yang tenang buat anak-anak, supaya ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang lembut sedang peluk mereka di rumah mereka. Peluk mereka Tuhan. Ada roh yang lembut, roh yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang percaya sama Tuhan Yesus kita katakan amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang bercerita, berkati anak-anak yang mendengarkan ya Tuhan. Izinkan nama-Mu dimuliakan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar tentang satu nabi Tuhan. Siapa itu? Dia adalah Nabi Elia. Nabi Elia dipakai Tuhan luar biasa, karena ia mendengarkan suara Tuhan dan benar-benar melakukannya. Siapa yang mau mendengarkan? Ayo kita dengarkan. Oke? Saat itu, kerajaan Israel diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Lalu Nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia orang Tisbe, mendapatkan suara Tuhan. Dan datanglah ia kepada Raja Israel, yaitu Raja Ahab. Ia menyampaikan suara Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Dan negeri itu pun mengalami kekeringan yang sangat hebat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini dan jalanlah ke timur. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dan pergilah ia dan diam di tepi sungai itu. Pada waktu pagi dan sore burung-burung gagak membawa roti dan daging padanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi beberapa waktu kemudian sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun. Maka datanglah kembali firman Tuhan. Bersiaplah dan pergi ke Sarfat,
diam di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan pergilah Elia ke Sarfat. Sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia pun berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Dan perempuan itu pun mengambilkannya. Tetapi Elia berseru, "Cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti." Tetapi perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buatkan bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat demikian. Dan Elia, perempuan itu dan anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tetapi suatu hari anak dari perempuan itu sakit dan akhirnya meninggal. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan ibu itu dan membawanya ke kamar atas. Elia berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya. Lalu pulanglah nyawa anak itu ke dalam tubuhnya. Lalu Elia membawa anak itu kepada ibu itu. Dan ibu itu pun berkata, "Sesungguhnya sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Luar biasa. Dan setelah beberapa lama, sampai waktu tahun ketiga, Tuhan pun berfirman kembali, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab. Aku ingin menurunkan hujan ke bumi." Dan benar pun perkataan Allah, Ahab telah menyuruh semua orang mencari Elia ke seluruh negeri. Ia menyembah ilahnya, ia menyembah Baal, tetapi tiada hasil. Dan Ahab pun marah sekali ketika Elia datang. Ahab berkata seperti ini, "Semua karena engkau yang mencelakakan negeri Israel." Tetapi Elia menjawab, "Bukan, engkaulah yang mendatangkan malapetaka atas Israel, karena engkau menyembah ilah-ilah lain, meninggalkan perintah Tuhan, dan engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah berkumpul semua nabi-nabimu, nabi Baal itu yang 450 orang, dan nabi-nabi Aserah yang mendapat makan di meja istana Isabel. Suruhlah mereka ke Gunung Karmel." Lalu semua orang mengikuti Elia dan berkumpul di Gunung Karmel. Lalu Elia berkata kepada seluruh rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Dan sekarang ambil 2 ekor lembu jantan. Biarkanlah mereka memilih seekor dan memotong-motongnya dan menaruh di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun juga akan mengolah 1 ekor lembu lagi dan menaruhnya di kayu api dan tidak akan menaruh api." Lalu Elia berkata, "Panggillah nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyambut dan berkata, "Baiklah demikian." Dan Elia menyuruh nabi-nabi Baal itu memulai pertama kali karena mereka berjumlah banyak. Lalu nabi-nabi Baal itu bersorak-sorai, menari-nari, mengelilingi mezbahnya. Tetapi tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda apapun. Dan pada tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras."
Bukankah ia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusan, mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka nabi-nabi Baal itu memanggil lebih keras, menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, sehingga darah-darah bercucuran dari tubuh mereka. Tetapi sesudah lewat tengah hari, mereka mulai kerasukan, dan tidak ada tanda-tanda apapun di persembahan mereka. Lalu Elia menyuruh seluruh rakyat itu datang. Datanglah dekat padaku. Lalu mereka mendekat dan memperhatikan mezbah Tuhan. Lalu Elia membuat mezbah itu dari 12 batu menurut jumlah keturunan Yakub. Dan ia membuat parit di sekelilingnya. Ia menaruh kayu api, dan ia berkata juga, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Lalu mereka berbuat seperti yang Elia katakan. Lalu Elia berkata lagi, buatlah untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat untuk kedua kalinya. Tetapi Elia berkata lagi, buatlah untuk ketiga kalinya. Lalu mereka menuang air untuk ketiga kalinya, sehingga air itu mengelilingi mezbah, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Dan waktu mempersembahkan korban di sore hari, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu Allah pun menjawab. Allah menurunkan api yang begitu besar dan menyambar korban bakaran yang dipersembahkan oleh Elia. Dan api itu membakar korban bakaran, kayu api, batu, tanah, bahkan air yang di dalam parit dijilat habis. Dan seluruh rakyat yang melihat itu bersujud dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Lalu Elia berkata kepada api, pergilah, makan dan minumlah, sebab sebentar lagi hujan akan datang. Dan Elia naik ke atas puncak Gunung Karmel, dan sedikit demi sedikit terlihat dari langit ada awan kecil yang makin lama makin besar, dan tidak lama kemudian awan itu menurunkan hujan. Dan ketika Ahab mengendarai kudanya, kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke Yezreel. Dan firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimzi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Demikianlah Elia pergi mendapatkan Elisa. Elisa sedang membajak dengan kedua pasang lembunya. Sedang ia berdiri mengemudikan lembu tersebut, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Dan Elisa pun mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan ke Gilgal. Dan berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pergi ke Betel. Lalu Elia berkata lagi, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Dan Elia berkata lagi kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan berjalanlah keduanya. Dan setelah
Elia dan Elisa sampai ke sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya, digulungkannya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu menjadi dua, sebelah sana dan sebelah sini, sehingga menyeberanglah mereka berdua berjalan di tanah kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Tetapi jika tidak, itu tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan dan berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Dan naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elisa berkata, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Wow, Elisa pun akhirnya mendapatkan 2 bagian dari roh Elia. Demikian adik-adik, cerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia dipakai Tuhan luar biasa kan? Bisa mendatangkan hujan, bisa mendatangkan api, bisa membelah sungai Yordan. Tapi itu semua karena Tuhan. Siapa yang hebat? Tuhan. Apakah Nabi Elia yang hebat? Nabi Elia dipakai Tuhan untuk melakukan berbagai hal-hal yang luar biasa. Tapi yang hebat adalah Tuhan. Bagaimana ya dipakai Tuhan seperti Nabi Elia? Kamu bacakan ya. Kamu bacakan di Mazmur 143 ayat ke-10. "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Wow, kalau kita sayang sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan dipakai luar biasa. Siapa yang menjadi orang hebat? Siapa yang mau mendapatkan cita-citanya? Kita belajar mendengar. Setiap kali Tuhan berkata, Elia lakukan ini, Elia lakukan itu, semuanya dilakukan, dan Elia menjadi seseorang yang luar biasa. Oke adik-adik, siapa yang mau menjadi seperti Nabi Elia, dipakai Tuhan luar biasa? Kita berdoa ya kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan melakukan kehendak-Mu, dan berikan Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami Tuhan menjadi anak yang berkenan di hadapan Engkau. Jadikan kami anak yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, berkati kami sepanjang minggu ke depan, sehingga kami dapat bertemu kembali minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang cinta Tuhan katakan, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.